Shalom dan selamat malam Amanginang. Apa kabar malam hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, dan jika ada yang mengalami kelemahan fisik, biarlah kiranya Tuhan jamah dan Tuhan memberikan kesembuhan. Amanginang, sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan diambil dari kitab 2 Tesalonika 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Amanginang, salah satu bagian penting dari pengajaran Alkitab yang menjadi misteri bagi orang percaya hingga saat ini adalah tentang parusia atau kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini. Menjadi misteri karena memang tidak seorang pun yang tahu tentang waktu kedatangannya. Dalam Injil Matius 24 ayat 36, Yesus pernah berkata demikian, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Dari sini kita memahami bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini adalah otoritas Allah
yang satu pun dari makhluk di bumi ini tidak tahu kapan waktu kedatangannya. Misteri waktu ini seharusnya tidak menjadi pergumulan bagi manusia, tetapi misteri ini seharusnya dijadikan sebagai sebuah motivasi untuk tetap selalu berjaga-jaga dan siap sedia untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kedatangannya bisa terjadi kapan saja. Maka Amang Inang, kita semua diminta untuk selalu siap sedia. Amang Inang melalui kitab 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ini, Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa kedatangan Tuhan akan ditandai beberapa peristiwa. Di antaranya dikatakan di sana peristiwa itu yang pertama munculnya orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Munculnya orang-orang yang durhaka kepada Tuhan. Mari melihat Amang Inang, dijelaskan bahwa akan banyak orang-orang yang murtad. Ya, awalnya Amang Inang banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kemudian mereka akan berbalik dari Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, hal-hal atau orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus di zaman ini semakin banyak sekali, Amang Inang. Ada yang terang-terangan meninggalkan imannya. Ada yang secara sembunyi-sembunyi. Ada yang dia memang tetap menjadi Kristen, tetapi Amang Inang sebenarnya dia tidak sama sekali menghidupi nilai-nilai kekristenan. Ini juga bagian daripada kedurhakaan kepada Tuhan. Yang kedua, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali yang disebutkan oleh Rasul Paulus melalui kitab 2 Tesalonika 2 ini, Amang Inang, adalah munculnya antikristus. Antikristus adalah lawan yang meninggikan diri, yang disembah sebagai Allah. Adapun Amang Inang, karakteristik antikristus yaitu yang pertama, menentang Kristus. Dia datang sebagai musuh, dia datang sebagai lawan yang menentang Kristus. Yang kedua, dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Mari mengingat Bapak Ibu, yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Yang ketiga, melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dari sini kita mengetahui, Amang Inang, bahwa munculnya atau tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali itu disertai dengan hal-hal yang supranatural. Akan ada orang yang melakukan tanda-tanda ajaib, penyembuhan-penyembuhan yang katakanlah mengatasnamakan Tuhan, tetapi sebenarnya itu bukan perbuatan-perbuatan atau karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Kedua tanda ini, Amang Inang, memberikan penekanan kepada kita untuk tetap berjaga-jaga. Itu yang pertama pesannya. Yang kedua, tanda-tanda ini memberikan pengajaran kepada kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa, Amang Inang? Tadi dikatakan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali akan muncul orang-orang yang durhaka. Akan muncul orang-orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, firman Tuhan meminta kepada kita pada saat ini untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa, Amang Inang? Disebutkan pada firman Tuhan ini di ayat yang ke-8
bahwa akan ada waktunya bagi si pendurhaka, ya. Dikatakan mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan di sana bahwa si pendurhaka akan disingkirkan. Si pendurhaka akan mendapat hukuman atas apa yang mereka lakukan. Jadi Amanginang, sekali lagi firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Fokuslah kepada diri kita untuk tetap berjaga-jaga. Tentang waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus pasti akan datang sesuai dengan waktu Tuhan. Bagian waktu adalah bagian Tuhan. Namun yang menjadi bagian kita adalah kesiapan kita untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu. Biarlah kiranya Roh Tuhan menolong kita, menuntun kita untuk tetap setia dan berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Engkau menyatakan bahwa kedatangan-Mu untuk yang kedua kali ke dunia ini hanya Engkau yang mengetahuinya. Oleh karena itu Bapa, tolong kami untuk tetap setia dan senantiasa berjaga-jaga untuk menanti kedatangan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.